Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa haji umroh. Mau berangkat haji umroh? Ya berangkat. Oh duit nak. Besok ke kantor kelurahan. Lupa lurahnya. Lupa. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah mudahkan urusannya. Yang jawab salam segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Amin. Bu amin apa? Amin. Wa akrimna binuril fahmi. Angkat tangannya. Amin. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Amin. Tangan kanan ngangkat, tangan kiri megang besek. Yang bener Wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Wa hassin akhlaqana bil ilmi. Wassahhil lana abwaab rahmatika wansur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidat, guru-guru kita bersama, wabil khusus yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Burhan, yang mulia guru kita Bapak Kiai Sukmara, juga yang kita hormati Bapak Lurah Edi. Ada Pak Lurah? Mana orangnya? Di dalam. Alhamdulillah. Kalau di tempat saya, Bu, kalau maulid, lurah itu bukan datang maulid malah di Empang. Di tempat saya. Di sini mah lurahnya beriman. Yang saya hormati Bapak RW Ipin, Bapak RT Arsudin, juga sahabat saya, abang saya, Bapak Asarudin SPD. Wasilah beliau, alhamdulillah saya bisa hadir di Kampung Sumampir Ngaler.
ngaler, kaler, ngetes, dengerin kagak? Sumampir Kaler, ya, Kecamatan Kesamber Petir, bener ya? Ya, Kabupaten Serang. Alhamdulillah wasilah abang saya Bang Asarudin SPD. Ini orang Depok, beliau bawa saya kemari, Bu, yuk kampung saya sono. Ngapain? Main aja. Taunya maulidan di sini. Alhamdulillah. Beliau ini kepala lingkungan di tempat saya. Kenal Bang Asarudin? Mana orangnya? Itu yang ganteng ya. Alhamdulillah. Beliau aktif di tempat saya juga. Ada orang meninggal, dia ada di situ. Ada pengajian aktif juga di tempat saya di Masjid Al-Huda. Jumat kemarin khotib beliau luar biasa ini. Juga di masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat aktif juga. Ternyata saya datang ke kampung beliau, beliau jadi ketua panitia. Alhamdulillah, berarti amalnya banyak beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini ngomong-ngomong di depan saya air banyak amat ini. Ada aqua, ada Sprite, ada apa ini nih, larutan. Emang panas dalam gua. Juga ini air putih, jangan-jangan air sembur ini. Ya banyak banget ini. Ngomong-ngomong banyaknya air, sampai jam berapa gua ceramah ini? Jam 2. Bu ilah illallah, jam 2 bang. Jam 2 di tempat saya kok. Kalau yang ceramah sampai jam 2 jamaahnya memedi. Benar-benar tempat saya Pak. Baiklah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Tidak lain tidak bukan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal. Ada dua hal yang nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat Islam. Nikmat Islam itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, nikmat dilahirkannya dan diutusnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Karena dua nikmat inilah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kumpul-kumpul begini mabuk dari dulu udah ada bang. Nyaut dong kalau gue panggil. Nah gitu, CS kan kita ya. Kumpul begini udah ada zaman sahabat. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah menuju perkumpulan para sahabat. Ketika ketemu para sahabat, Rasul bertanya, ma'adlasakum. Para sahabat, ngapain kalian kumpul-kumpul di sini? Untuk apa kumpul-kumpul di sini?
Apa jawaban sahabat? Qalu jalasna nadzukurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinih wa manna alaina bi. Ngerti gak? Ngerti gak? Saya artiin. Mujo semedis dakep sinopo tunggal nutupi dalan wong songan deng cukupi ing krono suwi to madhep mari ngarsanipun muding tumati tretek dus. Ngerti gak? Qalu ya Rasulullah, kami duduk-duduk kumpul di sini kayak kita nih, duduk-duduk nih. Duduk-duduk kita kan ini mantep banget ini. Ada yang sila khusyuk dengerin, ada lagi yang belonjoran kakinya lagi dipijitin. Ngapa Pak Haji? Rematik kambuh. Ada juga pokoknya dari awal hingga akhir pokoknya belonjorin baik sambil dipijitin. Ngapa Bang Haji? Asam urat. Ada di sini asam urat. Mana orangnya? Obat paling manjur asam urat. Mau tahu gak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Obatnya cuma satu. Obat asam urat apaan? Rexona. Jangankan asam urat, asam ketek hilang. Hadirin yang berbahagia, kami duduk-duduk di sini ya Rasulullah berzikir kepada Allah. Juga kami puji Allah, kami berdoa kepada Allah. Kenapa? Pertama, karena Allah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, kami berzikir, bertasbih, bertahmid, kami berdoa kepada Allah lantaran telah dilahirkannya dan diutusnya engkau ke alam dunia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Nikmat yang besar dua, dan dua-duanya kita mendapatinya. Alhamdulillah. Tuh Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ditanya ngapain kumpul maulid di kampung Kaler, jawabannya pertama karena Allah memberikan hidayah berupa Islam, yang kedua karena telah diutus dan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nanya, Pak, Rasul nanya, Bu, Allah kima adlasakum illa dzaka. Oh ilaha illallah, ada angin puting beliung ini. Ya. Allah kima adlasakum illa dzaka. Demi Allah, apakah kalian kumpul-kumpul di sini hanya untuk itu? Qalu, para sahabat menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami kumpul karena dua hal tadi. Kata Rasul, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Saya ini bukan curiga, saya ngambil sumpah kalian, bukan saya curiga kepada kalian. Akan tetapi datang kepada saya Jibril menyampaikan apa pesannya? Innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan perkumpulan kalian di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Nih Pak, Bu, pertama sahabat kumpul itu bukan karena perintah, bukan karena ada anjuran dari Rasulullah, sahabat kumpul ya kalian, enggak, tapi atas inisiatif mereka. Kenapa? Karena sudah diberi dua nikmat yang agung ini, sehingga mereka duduk bareng, zikir bareng, tasbih bareng, berdoa bareng, kayak model kita di sini.
tahlilan bareng, marhabanan bareng, baca rawi bareng, ceramah bareng, berdoa bareng baik. Tuh jadi inisiatif para sahabat. Makanya Rasulullah tanya, dan pertanyaannya Rasulullah bukan karena curiga kepada para sahabat, tetapi untuk menegaskan bahwa perkumpulan ini dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini Bapak Ibu sekalian kumpul di sini, di majlis ini, di Kampung Sumampir Kaler, dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau sudah dibanggakan oleh Allah, apa yang kita miliki sekarang ini tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu. Jadi kumpul di sini seneng apa kagak? Seneng apa kagak? Wajib seneng, betul? Makanya kumpul kita di sini dalam rangka syukur kepada Allah. Kenapa? Kalau kita syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Alhamdulillah. Sebaliknya, kalau maulid ini diisi dengan joget-jogetan, diisi dengan mabuk-mabukan, diisi dengan persinahan, ingkar terhadap nikmat Allah, siksa Allah amat pedih. Na'udzubillah. Jadi malam ini kita senang, kita syukur, tidak lain dua nikmat tadi: beragama Islam, yang kedua dilahirkan dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah. Oh, seneng ya? Ya, kalau udah seneng enaknya ngapain? Wah, ngopi. Bener, ada kopinya bang? Nggak ada, minta panitia. Sama ini di depan saya juga air putih semua, padahal kan susu kodo ya. Jangan dibikinin panitia, jangan. Cocok. Mau teh putih. Minum dulu ya. Ya, tadi sampai mana ceramah barusan? Kopi. Ya, syukur ya. Syukur, kan kita mah gampang banget syukur. Kalau syukur, apa sih mak? Syukur itu ma'rifatullah, ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minallahi ta'ala. Mengenalnya seorang hamba bahwa segala apa yang ada pada diri hamba, semuanya itu hakikatnya datang dari Allah, pemberian Allah Subhanahu. Nih, syukur namanya, pasti akan ditambah nikmatnya. Alhamdulillah. Yang sakit kumpul di sini disehatin, amin. Yang tadinya usahanya sulit dilancarin, yang utangnya banyak dilunasin. Pengen utang lunas, bayar. Mau kayak apa bayar utang lunas? Pakai duit ya? Iya, duit. Ya, cari duit yang banyak. Alhamdulillah. Bukan pakai ikhlas, pakai duit. Bu, ini tenda ini, sewa ini pakai duit, sewa sound pakai duit, baju seragam pengajian pakai, kerudungan pakai. Dasar mata duitan. Ya, syukur, orang syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya rumah satu, syukur, ditambah dua, alhamdulillah.
motor 1 ditambah motor 2 alhamdulillah, mobil 1 ditambah jadi mobil 2 alhamdulillah, istri 1 ditambah jadi istri 2 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setuju kagak? Mama nauzubillah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari kita mengatakan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, apa itu rahmat? Bu, rahmat apa? Hah? Rahmat apa, Bang? Hah? Saya mohon maaf ya, di tempat saya ya, saya bang nggak sombong nih, saya cuma ngasih tahu orang sini. Di tempat saya rahmat, kalau setiap malam Kamis datang ke tempat saya rahmat. Rahmat. Diri ya, boleh ya? Ya, duduk mulu capek, mobil duduk. Belakang ada orang? Ada. Banyak. Banyak. Hadirin yang berbahagia, apa sih yang namanya rahmat? Secara bahasa kata ulama mengatakan rahmat itu adalah riqatun wa atun wa rafatun. Riqatun sifat lemah lembut, atun kasih sayang, wa rafatun murah hati. Berarti biasanya orang kalau dikasih nama rahmat, orangnya sifatnya lemah lembut, kasih sayang, murah hati. Ada di sini namanya rahmat? Mana orangnya? Tapi kalau namanya rahmat sifatnya kasar, medit. Apa medit? Koret. Apa koret? Pelit, bin bakhil, bin medit alias pantat kuning, buntut gasiran. Berarti salah nama itu orang. Ya, saudara hadirin yang berbahagia, seringkali kita mengatakan rahmatullah, rahmat Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kumpul di sini mendapatkan rahmat Allah. Kan sering ngomong begitu ya? Sering kagak? Sering. Emang rahmat apa sih? Kasih sayang. Iya, kasih sayang, murah hati. Bener. Saudara hadirin yang berbahagia, banyak Allah teramat sangat banyak Allah limpahkan rahmat kepada kita. Contoh misalnya ya, yang namanya rahmat ini kan segala anugerah, kebaikan, kasih sayang dari Allah yang dianugerahkan kepada hambanya, kepada makhluknya seluruhnya, baik itu nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Itu kan rahmat. Malam ini ngaji dah rahmat. Nah, contoh misalnya nikmat lahiriah. Apa nikmat lahiriah? Makan. Tuh besek yang kita bawa tuh. Di sini apa namanya? Besek juga ya? Besek tuh makan. Nikmat lahiriah kok. Minum. Nikmat lahiriah. Sehat. Nikmat lahiriah. Duit. Nikmat lahir. Tuh. Dan itu semua kita dapat. Nikmat batiniah apa? Malam ini pokoknya kita semua malam ini diberikan oleh Allah nikmat batiniah apa? Di antaranya ilmu, di antaranya ketenangan. Apakah sekarang ini ketenangan kan susah bener kita cari, betul apa tidak?
Kita cari ketenangan di mana? Cuman satu jawabannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Orang-orang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang. Tenangnya dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Tadi kita udah zikir, alhamdulillah, hati tenang. Apalagi sekarang ini, ya Allah. Kemarin tuh di Jakarta demo, ada yang ikut gak sini? Orang sini? Gak ada. Sayang banget ya. Besok gua ajak demo orang sini. Ya. Demo. Nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Nggak ada. Apa kan rumah Sahroni udah dijarah, Bang. Rumah Napa Urbah, mohon maaf ya. Saya bilang, ya Allah, orang jarah mah yang enakan deh, TV, kulkas lah, ini mah BH-nya. Kan isinya bagus. Isinya bagus, bener. Saudara hadirin yang berbahagia, sekarang kita ini terasa masalah ekonomi susah, nyari duit susah, bener kagak? Apa dan udah dipajakin? Ya mohon maaf, sekarang mah kerja bulanan, hasil bulanan, gaji bulanan dipotong pajak, namanya pajak penghasilan, betul apa tidak? Betul. Kumpulin bertahun-tahun, akhirnya beli rumahnya kena pajak pembelian, betul apa kagak? Setiap tahun rumah kudu bayar pajak, namanya PBB ya. Akhirnya bosen tinggal di rumah, jual tuh rumah, kena pajak penjualan, betul? Duitnya enak kali beli mobil, dibeliin mobil, kena pajak pembelian. Saban tahun bayar pajak kendaraan bermotor, betul? Bosen mobil, jual, kena pajak penjualan. Ganti motor, kali enakan, ringanan biaya perawatannya. Beli motor kena pajak pembelian, tiap tahun bayar kena pajak bermotor. Jual kena pajak penjualan. Akhirnya itu duit perut lapar, masuk ke Indomaret. Apa yang nggak dipajakin di Indomaret? Ya, beli Indomie ada pajak PPN ya. Beli minyak goreng ada nggak pajak PPN? Beli rokok ada nggak pajak PPN? Ada. Beli makanan, beli minuman ada. Makan minum, perut mules, ke toilet umum, WC umum ada nggak pajaknya? Ada, Bu. 2.000. Kencing 2.000, berak 3.000, berak, woi 3.000, berak tuh. Tempat saya mau ngomongin begitu, di sini modal kali ya, beol. Ada yang lebih bagus lagi bahasanya, mau kemana Pak Haji? BAB ya. Apa BAB? Buang air besar. Pak Haji mau kemana? Empuk. Halusan lagi tuh judulnya, ya mau BAB, ya mau empuk, ya modal, ya BO, berak juga sama ya. Berak 3.000, Bang. Saya kemarin tuh pulang ziarah, saya bilang berak 3.000, saya bayar 3.000. Saya diprotes, mohon maaf Bang, kenapa? Emang kalau orang berak kagak ngencing lah, kena jadi goceng. Iya, saya keluarin 10.000, nih balikin 5.000. Kata dia apa? Kagak ada kembaliannya Bang, mohon maaf, berak lagi, begitu katanya. Saudara hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat ketenangan nih, nikmat batin, hikmah, nikmat batin, ma'rifatullah, nikmat alhamdulillah. Jadi malam ini kalau Bapak Ibu sekalian, hakikatnya sudah Allah berikan rahmat kepada kita dengan ketenangan batin, alhamdulillah. Ada lagi
Al-Quranul Karim. Tadi tuh kita dengar tuh Qorit, masya Allah enak banget, bagus banget. Kita dengerin, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan, niscaya kalian akan diberi rahmat. Mendengarkan bacaan Quran berarti Bapak Ibu dapat rahmat. Alhamdulillah. Dapat nggak rahmat malam ini? Dapat. Senang apa tidak? Alhamdulillah. Tuh, ada lagi nikmat yang luar biasa. Apa? Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Saya dosa seabrek-abrek. Bapak punya nggak dosa? Ibu punya nggak dosa? Semua kita banyak dosa. Mudah-mudahan kumpul di tempat yang penuh rahmat, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ayo kita istighfar malam ini, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kita istighfar, semoga Allah bukakan jalan keluar ke kesulitan kita sekalian. Astagfirullah Rabbal. Angkat suaranya, kita munajat kepada Allah. Minal khataya astagfirullah Rabbal. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan mutaqabbalan. Astaghfir Astagfir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini sangat-sangat hidup ini mohon ampunan Allah sangat-sangat penting bagi kita? Karena kita semua bakal mati. Betul apa tidak? Ibu mati, Bapak Presiden mati, Menteri, Gubernur mati, Wali Kota, Camat mati, Lurah di dalam mati. RW mati, apalagi karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa, maka yang kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Dan inilah rahmat Allah. Rahmati ghalibatun ala qadabi. Rahmatku, kata Allah, mengalahi murkaku. Mana buktinya? Yuk kita tengok sebuah hadis Rasul. Kata baginda Rasul begini, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kedatangan Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam. Allah kirim salam, titip salam kepada Muhammad dan mengatakan, man taba min ummatika qabla mautihi bisanah qubila taubatuh. Barang siapa yang bertaubat di antara umatmu 1 tahun sebelum kewafatannya, 1 tahun sebelum kewafatannya, Bang, tidak melakukan maksiat, taubat terus, istighfar terus,
mohon ampun terus. Maka saat itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, jawab yang jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Sanggup kagak nih setahun taubat kagak melakukan dosa? Insya Allah sanggup apa kagak? Balik lagi ke kecil. Kagak. Berat bang, oh berat, betul. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, Rasul sudah menjawab, ya Jibril, as-sanah li ummati katsira. Jibril, 1 tahun buat umat saya kelamaan. Jibril, kelamaan. Kenapa? Ligolabatil ghaflah, umat saya sangat lalai dalam melaksanakan perintah Allah dan sangat lalai meninggalkan perintah Allah. Watulul amal, dan umat saya sangat besar panjang angan-angannya terhadap dunia. Saya mau tanya, yo di tempat saya nih, di tempat saya ya, ketika hayya 'alas shalah, yang dagang mau dagang baik, yang main catur mau main catur baik. Di tempat saya di sini mah insya Allah lalai kita, ya betul ya, lalai ya. Mohon maaf pemimpin kita yang kita harapkan dengan sebagai wakil DPR kemarin kan berharap mudah-mudahan bersih dari korupsi. Nyata-nyatanya Masya Allah, itu BUMN Pertamina korupsinya gila-gilaan 986 triliun Pak. Pernah lihat duit 986 belum? Udah pernah lihat dong? Tuh kalau dibeliin kerupuk nih di kampung Kaler, insya Allah tenggelam Kaler sama kerupuk. Saking banyaknya itu, sangat lalai. Lagian mah heran sewa di mana-mana. Kalau jabatan paling tinggi nih, paling tinggi pemimpin apa wakil? Pemimpin apa wakil? Nih, gubernur apa wakil gubernur tinggian mana? Gubernur ya. Camat sama wakil camat tinggian mana? Camat. Lurah sama wakil lurah tinggian mana? Lurah. Rakyat sama DPR tinggian mana? Tinggian rakyat. Ngapa DPR merasa tinggi daripada rakyat? Benar kagak? Mestinya kan Sayyidul Qaumi, pemimpinnya satu kaum, khadimuhum, pelayan. Oh, yang tuannya kan rakyat, yang wakilnya kan pelayan. Mestinya kan yang dihormati rakyatnya, betul apa tidak? Karena rakyat tuan, mereka kan cuma wakil. Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, gaya hidupnya datang ke rakyat, pengen dihormati. Di tempat saya di sini insya Allah sama. Saudara hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa lepas yang namanya dosa, dan setiap kita bakal mati, betul? Yang duduk mati, yang diri, yang dengar mati, yang ceramah, mati-mati dah. Saudara hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rahmat Allah berupa ampunan yang ampunannya lebih luas daripada siksaannya terbukti. Wahai Jibril, kelamaan setahun buat umat saya, mohon ampun, mohon kiranya keringanan. Berangkat Jibril menuju Allah, umpama langsung menghadap Allah.
menyampaikan pesan Rasulullah. Balik lagi Jibril membawa pesan dari Allah. Ya Muhammad, man mata min ummatika qabla mautihi bisyahrin qubilat taubatuhu. Hai Muhammad, barang siapa di antara umatmu 1 bulan sebelum kewafatannya bertaubat mohon ampun kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, diterima taubatnya oleh Allah. Sebulan lumayan. Sanggup apa kagak? Sanggup apa kagak? Berat bang, po. Jibril, sebulan kelamaan, mohon keringanan. Berangkat Jibril menuju Allah, minta keringanan. Datang lagi Jibril, ya Muhammad, man mata min ummatika qabla mautihi biyaumin qubilat taubatuhu. Hai Muhammad, barang siapa di antara umatmu bertaubat mohon ampun kepada Allah 1 hari sebelum kematiannya, tidak melakukan kemaksiatan, mohon ampun kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari 24 jam kagak dosa, bertaubat kepada Allah. Sanggup kagak? Sanggup kagak? Enggak kok, enggak sanggup. Enggak sanggup. Akhirnya Jibril masih kelamaan, minta lagi Jibril. Datang lagi, ya Muhammad, man mata min ummatika qabla mauti bisah qubilat taubatuhu. Hai Muhammad, barang siapa bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah 1 jam, ada ulama mengatakan sesaat, dia bertaubat mohon ampun, tidak melakukan kemaksiatan, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jam mohon ampun, tidak maksiat, menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan. Sanggup apa tidak? Oh, bang, sanggup kagak? Oh, ketika khutbah Jumat, khotib menceritakan kematian itu sampai nangis jemaah, takut akan siksaan Allah, khusyuk banget mendengarkan khotib, sholat khusyuk, ba'diyahnya khusyuk. Pulang ngelihat cewek cantik montok denok ayu geboy, ngelirik kagak? Ngelirik juga bang. Sanggup kagak? Enggak sanggup. Ya Jibril, sejak kelamaan akhirnya berangkat Jibril menuju Allah, minta keringanan. Datang lagi Jibril, ya Muhammad, man mado jami'u umrih bil ma'asi walam yarji ilayya. Wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu seluruh hidupnya dihabiskan maksiat kepada Allah, sebelum dia kembali kepada Allah, lisannya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa beralasan, tapi ketika sakaratul maut hatinya menyesal, sungguh aku ampuni kata Allah dosa-dosanya. Alhamdulillah, nih rahmat Allah, alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, rahmat Allah sangat luas. Malam ini saya yakin betul diampuni dosa-dosa kita, amin ya Rabbal. Dikuatkan lagi oleh sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sama Sayyidina Umar nengok sahabat Ansor yang lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut. Saya mau tanya, orang sakaratul maut udah mati apa belum? Hidup apa mati? Hah? Hidup ya? Hidup. Dibilang hidup ngap-ngapan, dibilang mati masih bergerak ya. Saat itu kata Rasul, tub ilallah, bahasa kita mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sahabat Ansor nggak bisa bang, mulutnya tidak bisa mengucapkan istighfar, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan Allah, nggak bisa. Wataknya melotot,
Bu ilaha illallah. Ini nih, kalau ada orang sakaratul maut di sini, ya mulut kagak bisa istighfar, watak melotot, serem kagak? Wow, jangan, kita kadang suka suujud, tuh, begitu tuh, matinya tuh orang yang suka ngintipin janda begitu tuh, matinya tuh, begitu kita udah suujud, Pak, emang, betul atau tidak? Rasul senyum kok, Rasul senyum. Kata Sayyidina Umar, ma'amalaka ala tabassum. Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Padahal dia kan lagi kesusahan, kok Anda tersenyum? Ini romanya amalan ini kita sulit kita ngamalin. Umpama nih di depan kita nih orang lagi sakaratul maut, mulut susah ngucap istighfar, ngucap Allah la ilaha illallah nggak sanggup, mata melotot, kita kesenyum, kita senyum ketawa, dibully orang kita. Bener kagak? Jadi orang lagi sakaratul maut lu senyum-senyum berarti lu gembira di atas penderitaan orang, begitu katanya. Rasul senyum kok. Apa kata Rasul? Wahai Umar, lisannya tidak bisa mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi mata isyarat, tanda hati menyesal atas perbuatan kemaksiatannya, atas kesalahan-kesalahan dan dosanya yang pernah dilakukan di alam dunia ini. Menyesal hatinya dengan isyarat mata ke atas. Maka saat itu wahai Umar, Allah berfirman, apa kata Allah? Ya malaikati, wahai para malaikatku, inna abdi ajaza ani taubati bil lisani. Hambaku tidak mampu bertaubat lewat mulutnya. Mulutnya tidak sanggup mengucapkan istighfar la ilaha illallah maupun lafaz Allah, tidak sanggup, tetapi hatinya menyesal. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan taubat dan penyesalan hatinya. Hai para malaikat, ishadu anni qad ghafartulah, saksikan oleh kalian semua sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kesalahannya. Alhamdulillah. Makanya orang kalau lagi sakaratul maut talkinin pelan-pelan, jangan kayak orang malam Jumat tahlilan, pelan-pelan. Kalau lagi sakaratul maut, la ilaha illallah, tunggu bang, tunggu kok, tunggu. Mulutnya kalau mengucapkan la ilaha illallah, berhenti. Kenapa? Kalau diterusin jadi error. Jangan galak banget merasa katul maut. Woi, la ilaha illallah. Kagak nyebut, wah, la ilaha illallah. Galak bener. Ya. Orang lagi sakaratul maut itu keadaannya dua. Hausnya hati kebakar. Di situ ujian terberat, iblis datang bawa air es, air dingin sejuk banget. Tahu bawa sirup marjan apa kagak dia? Iya, nawarin. Nih bawa sirup enggak? Kalau orang bukan ahli ibadah, kalau bukan orang ahli ngaji, ditawarin. Orang cuma dunia, ditawarin, diambil. Apa kata iblis? Hei, kul ilahain, katakan Tuhan ada dua, katakan Muhammad bukan Rasulullah. Kalau diikuti ucapan iblis, maka mati dalam keadaan kafir, na'udzu. Tapi kalau orang tukang ngaji, orang tukang ibadah, dia sabar, tetap dia berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah. Inilah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya kan, mati gimana kebiasaannya ya, betul tidak? Yang sering sholat matinya lagi sholat, yang sering zikir matinya lagi zikir. Alhamdulillah. Yang sering ngaji matinya lagi ngaji. Alhamdulillah. Yang lagi sering maulidan, ngadir maulidan, matinya lagi maulid. Amin apa?
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah jam berapa ini? Biasanya di sini maulid sampai jam berapa? Jam 3. Buset dah. Jam 3 makanannya orang sini apaan? 4 jam lagi. Ilaha illallah bang. Tanggung jawab ya. Bu, sanggup 4 jam lagi? Bapak sanggup 4 jam lagi? Udah, saya mah 30 menit lagi pulang. Saya minum dulu ya. Kita selawatan dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi. Angkat suaranya. Kita lagi memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Nih, kita ngaji malam ini. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan. Di sini ada tanwin. Orang ngaji sini mas santri rumahnya saya kurang hormat kayaknya. Sebab ini ahli ngaji semua. Tapi sedikit saya sampaikan. Tanwin di sini menunjukkan keluasan dan kebesaran. Artinya Rasulullah memiliki sifat lemah lembut yang luas dan besar, kasih sayang yang luas dan besar, murah hati yang luas dan besar, dan rahmatnya itu lil alamin, untuk seluruh makhluknya, termasuk kita manusia, termasuk jin, termasuk hewan, termasuk binatang, termasuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mana buktinya Rasul sebagai pembawa rahmat? Bu, Pak, Rasul bukan hanya sekedar pembawa rahmat. Sebab kalau orang bawa rahmat belum tentu dirinya sebagai rahmat. Betul apa tidak? Di sini ada yang bawa Quran, Al-Quran, belum tentu dia Polri, betul. Ada yang bawa berjanji di sini, belum tentu dia bisa baca berjanji, betul. Di bang bawa, ya, gampang ya. Rasulullah bukan sekedar pembawa rahmat, tapi beliau sendiri adalah sebagai rahmat. Beliau sendiri sebagai rahmat. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tetapkan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, semuanya mengandung rahmat. Alhamdulillah. Contoh misalnya nih, Rasul rahmat bukan cuma buat orang Islam, Pak, bukan cuma buat kita doang, bukan cuma buat bangsa manusia, buat bangsa jin juga, bangsa binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta ciptaan Allah. Itu rahmat Rasulullah berlaku. Masya Allah, Pak. Mana buktinya? Coba kita lihat nih, rahmat Rasulullah kepada orang kafir. Suatu ketika baginda Rasul, ini kan ada sewaan Abu Jahal.
seorang Yahudi, ya, saya sewa kamu, saya bayar 1 juta untuk nyakitin Muhammad. Kamu hina, kamu apa-apain, terserah kamu, yang penting kamu intimidasi dah. 1 juta disewa. Kata Yahudi, nggak mau, 1 juta mah kekecilan, kasih aja orang Sumampir itu mah. 100 juta kekecilan. 1 miliar, oke, 1 miliar. Bang, setiap Rasulullah berangkat ke Ka'bah, Rasulullah diludahin persis di depan Rasulullah oleh Yahudi. Ludah. Rasul nggak marah, udah berangkat aja ke Ka'bah. Besok berangkat lagi ke Ka'bah, orang Yahudi begitu lagi. Kamu Muhammad, iya. Ludah. Rasul nggak marah, besok begitu lagi terus. Suatu hari Yahudi sakit, Bo. Rasul malah, tumbenan ini kagak ada yang ngeludahin. Tumbenan ini dicari informasi. Barangkali Pak RW tahu, tanya ke rumah Pak RW. Pak RW, mana orang Yahudi yang ngeludahin saya? Cari, taunya informasinya sakit. Rasul buru-buru, Bang, pulang ke rumah. Ngapain? Ambil buah-buahan, ambil makanan, berangkat ke rumah Yahudi. Tok. Ke Yahudi lagi sambil meriang. Siapa di luar? Muhammad. Umpama Muhammad masuk. Nabi masuk, kaget Yahudi. Wah, orang yang saya ludahin setiap hari datang, ngapain kamu kemari? Dia mau kesampean, katanya sampean sakit. Oh, langsung hati Yahudi terenyuh. Abu Jahal yang nyewa saya boro-boro dia ngejenguk saya. Teman-teman saya yang saban hari kopdar boro-boro jenguk saya. Muhammad yang setiap hari saya ludahin jenguk saya pertama kali. Terenyuh hatinya, sadar bahwa apa yang disampaikan Muhammad benar. Dan dalam satu riwayat bahwa Yahudi masuk Islam saat itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Saya mau tanya orang sini, Bapak Haji, Emak Haji berangkat ke musola, pengen sholat umpama diludahin, jadi apa kagak? Jadi apa kagak? Jawab yang kompak. Mau berangkat musola, mau sholat maghrib diludahin, jadi apa kagak ke musola? Pulang, ngapain? Ngambil golok. Kalau kata bininya, ngapain Bang? Ngambil golok. Kenapa? Gue pengen tebas si Udin. Ngapa emang? Diludahin. Jangan Bang, Udin itu anak RT, biarin RT-nya gue tebas. Begitu katanya. Saudara hadirin yang berbahagia, ini bentuk rahmat Rasulullah kepada orang yang bukan Islam. Akhlaknya alhamdulillah. Kita lihat lagi nih, saudara. Mbok mau kemana, Mbok? Balik bareng. Mbok, jauhan kok saya. Pulang duluan. Doain aja deh, pokoknya lakinya kawin lagi. Enggak. Ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi dah, 10 menit lagi ya. Ini baru rahmat Rasulullah nih. Gua masih panjang Bang. Saudara hadirin yang berbahagia, ini mulai kena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba kita tengok sejarah. Suatu ketika ada tamu datang. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Rasul, Fatimah, tolong bukakan pintu. Rasul lagi meriang, sakit. Ini akhir hayat Rasulullah. Rasul lagi sakit. Lalu saat itu dibukain. Mohon maaf Pak, mau ketemu siapa? Mau ketemu Nabi Muhammad. Ayah saya lagi sakit Pak, nggak bisa terima tamu. Mohon maaf. Ditutup lagi.
Akhirnya Nabi nanya, Fatimah, siapa itu di luar? Saya belum pernah ngelihat, wahai ayah. Fatimah, itu yang di luar yang memutuskan kenikmatan. Itu yang di luar, yang namu itu adalah memutuskan pemutus kehidupan di dunia. Dia malaikat maut, wahai Fatimah. Fatimah mendengar jawaban ayah andanya, menangis air mata, sedih. Kenapa? Kayaknya dia ini pengen melaksanakan tugas, ingin mencabut ruh ayah saya ini. Menangis. Pak, saat itu Fatimah suruh masuk. Tanya, Rasul nanya, wahai malaikat maut, mana Jibril? Langsung malaikat maut, karena Rasul nanyain Jibril, berangkat langsung panggil Jibril, datang dengan Jibril alaihissalam. Saat itu, hadirin yang berbahagia, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai malaikat maut, engkau datang untuk apakah? Untuk melaksanakan tugas mencabut ruhku. Apa kata malaikat maut? Wahai Rasulullah, benar, saya ingin mencabut ruh atas perintah Allah. Kalau anda mau, tapi kalau anda tidak mau, saya tidak akan mencabut ruh anda. Masya Allah. Rasul nanya, Jibril, baik ya Rasulullah, apa hak saya di hadapan Allah? Ya Rasul, Allah memerintahkan para malaikat untuk menanti anda, membuka pintu langit, membuka pintu surga, semuanya dipersiapkan anda, untuk anda ya Rasulullah. Apakah anda tidak senang ya Rasul? Rasul cemas, Pak, Bu, Rasul cemas. Ya Rasul, apakah anda tidak senang? Jibril, saya senang atas apa yang Allah anugerahkan. Bagaimana nasib umat saya, Jibril? Bagaimana nasib umat saya yang ada di Kaler Semampir? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah memberitahukan akan menyelamatkan umatmu selama dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, akhirnya ruhnya Nabi Muhammad dicabut pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Rasulullah sampai mengatakan, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, ya Allah, timpakan beban berat sakaratul maut umatku kepada diriku, agar mereka umat saya ringan dalam melaksanakan sakaratul maut. Allahumma sholli wa sallim. Saudara, segitunya Rasulullah ketika sakaratul maut masih mengingatkan umatnya, mengingatkan kita sekalian. Maka malam ini kita pantas untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya minta Fatihah. Pertama, Fatihah untuk diri kita semua. Mudah-mudahan urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, dijadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Para almarhumin, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Buah semangka, buah mangga, buah salak, buah rambutan,
itulah nama-nama buah. Mohon maaf lahir batin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.